warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dindayani dengan NIM 2306111381 dari jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian kelas A dari Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nah, di sini saya akan membahas tentang titrasi asam basa atau volumetri. Pertama-tama, kita membahas apa itu titrasi. Nah, titrasi merupakan suatu proses analisis di mana suatu volume larutan standar ditambahkan ke dalam larutan dengan tujuan mengetahui komponen yang tidak dikenal. Nah, dalam titrasi, analisis direaksikan dengan suatu bahan lain yang dapat diketahui jumlah molnya dengan tepat. Bila bahan tersebut berupa larutan, maka konsentrasi harus diketahui dengan teliti. Nah, yang kedua, apa saja metode titrasi? Metode titrasi terbagi atas 3. Yang pertama, titrasi asam basah. Titrasi ini merupakan suatu metode penentuan suatu larutan asam dengan larutan basah yang telah diketahui kadar atau sebaliknya. Prinsip titrasi asam basah ini didasarkan pada reaksi netralisasi. Yang kedua, titrasi redoks. Cara kerja titrasi asam basah yaitu zat yang bersifat asam akan dititrasi menggunakan larutan basah yang telah diketahui konsentrasinya. Proses ini juga bisa menggunakan zat bersifat basa dititrasi menggunakan larutan asam yang sudah diketahui konsentrasinya. Karena menerapkan prinsip reaksi asam basa, maka titrasi asam basa akan menghasilkan reaksi penetralan berupa garam dan air dengan pH netral, yaitu pH-nya 7. Saat senyawa asam dan basa direaksikan. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam proses titrasi asam basa ini, yang pertama ada buret, Erlenmeyer, corong, pipet tetes, dan statif dan klem. Nah, bahan yang digunakannya itu ada larutan NaOH standar, larutan HCl, dan indikator panel pH telein. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dalam melakukan proses titrasi asam basa ini. Yang pertama, larutan asam yang akan dititrasi dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Yang kedua, teteskan indikator asam basa sesuai dengan traik pH. Yang ketiga, masukkan larutan pentiter, zat yang akan dititrasikan ke dalam buret. Nah, teteskan larutan pentiter tersebut ke dalam labu Erlenmeyer setetes demi setetes dan hitung volume yang akan dibutuhkan. Teteskan terus sampai warna indikator berubah. Lalu ketika muncul perubahan, hentikan titrasi tersebut dan dapatkanlah titik akhir titrasi. Nah, kan sudah dapatkan titik akhir titrasi. Nah, lalu apa itu titik akhir titrasi? Titik akhir titrasi adalah ketika perubahan warna indikator menjadi tetap dan konstan. Pencatatan volumenya yaitu catat volume larutan standar yang ditambahkan saat mencapai titik akhir titrasi. Volume ini disebut dengan volume ekivalen. Nah, lalu setelah dilakukan proses titrasi asam basah, maka terjadilah perubahan warna. Kenapa titrasi terjadi perubahan warna? Karena adanya penambahan zat indikator asam basa ke dalam larutan yang dititrasi, larutan titrat, yang sisanya berubah warnanya jika berada dalam lingkungan asam maupun basah. Nah, begitulah kira-kira kenapa proses titrasi itu terjadi perubahan warnanya.